Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Kang Wawan Gunawan di acaranya Cerdas, Ceramah Dai Santri. Apa kabarnya pemirsa setia semua? Semoga hari ini kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk hari ini saya kedatangan tamu dari pesantrennya Lirboyo. Dan yang kemarin sudah hadir Ustadz Icang. Nah, sekarang sudah hadir juga Ustadz Nde. Ustadz Nde. Nanti kita akan perkenalan dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Ustadz Nde. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Gimana puasanya untuk hari ini? Alhamdulillah lancar banget. Ya. Bisa diceritakan atau perkenalan untuk pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official tentang adanya Ustadz Nde ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka karena itu izinkan saya memperkenalkan diri kepada pemirsa-pemirsa. Pertama, nama panjang saya Hilman. Nama asli saya nama asli saya Hilman Fauzi. Hilman Fauzi. Kalau nama panjangnya Hilman. Ya. Terlalu panjang. Hilman Fauzi. Namun yang lebih akrab panggilan saya itu Nde. Padahal kecil ya? Iya, padahal kecil. Tapi bisa dipanggil Nde. Nah, jadi kawan, panggilan akrab Nde ini nih, ada cerita menarik ternyata. Saya tanya sama ibu saya, kenapa sih saya itu dipanggil Nde? Padahal nama dari orang tua udah bagus. Hilman Fauzi. Oh, bukan Hilman. Ya, bukan Hilman kayak tadi nama panjang gitu kan ya. Ternyata jawaban ibu saya, dulu kamu itu anak bungsu. Jadi kan saya 2 saudara tuh Kang. 2 saudara. Saya yang kedua. Dulu kamu itu anak bungsu. Jarak kamu sama adik kamu itu jauh. Makanya dari dulu kamu itu disebut Dede. Nah, entah kenapa seiring berjalannya waktu dari panggilan Dede itu menjadi Ende. Ibu saya pun bingung kenapa jadi Ende, asalnya Dede. Ternyata seperti itu panggilan akrab saya Ende. Jadi kita lebih akrab panggilnya Ustadz Nde ya? Ustadz Nde aja, Ustadz Nde. Nah, seperti itu cerita menarik tentang panggilan akrab saya, Kang Awan. Oh, siap. Oke, pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman, untuk kali ini saya akan coba sedikit materi mungkin yang sudah dibekali dari pesantren berhubung sekarang di bulan puasa. Nah, ada sedikit pertanyaan mungkin ya Ustadz ya. Iya. Jadi pertanyaannya cukup lumayan menarik, cukup lumayan banyak yang bisa dipahami. Tapi terkadang banyak juga yang tidak paham. Ya. Sebenarnya puasa itu menurut Ustadz Nde penting apa enggak sih? Jelas, puasa itu sangat penting sekali. Karena kan puasa itu salah satu dari rukun Islam kita. Pertama kan syahadat, sholat, zakat, puasa. Rukun Islam yang keempat. Pasti sangat penting sekali. Karena yang namanya kita agama Islam, itu kan ada rukun Islamnya. Nah, kita sekarang itu sedang melaksanakan rukun Islam yang keempat. Pasti sangat penting sekali. Dan di bulan puasa ini juga menjadi suatu momen untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan pendekatan diri kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Banyak sekali keutamaan, bulan yang agung, bulan yang berkah. Di situ justru menjadi peluang kita untuk lebih semangat lagi mendekatkan diri kepada Allah, dalam melaksanakan ibadah lebih giat lagi, karena kita terdorong dengan keutamaan bulan suci Ramadan ini. Di antaranya yang sudah masyhur, bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan.
bulan yang penuh ganjaran. Di bulan Ramadan, ganjaran kita tahu sendiri, ganjaran itu bisa dilipat gandakan, beda dengan bulan-bulan Biasa. sebelumnya. Bahkan Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, "Man shoma Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Bukan hanya sampai situ, Kang Wawan, bukan akan diampuni dosa-dosanya, tapi masih ada lanjutannya. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Jadi dosa-dosa yang akan datang pun Allah sudah berjanji akan mengampuninya. Padahal dosa-dosa yang akan datang itu kan belum terjadi, pasti, belum terjadi. Mudah-mudahan sih tidak membuat dosa kan. Nah, iya. Tapi Allah sudah berjanji. Saking agungnya bulan Ramadan, sampai-sampai Allah berikan kata seperti itu. Makanya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak semangat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ya mungkin seperti itu, Kang Wan. Oke, terima kasih atas penjelasannya tentang puasa di bulan Ramadan ya. Sebenarnya ada sedikit pertanyaan lagi dari saya, tentunya tentang batalnya puasa. Nah, bisa mungkin dijelaskan sedikit tentang penjelasan apa sih yang disebut batal puasa. Yang kita tahu kan makan dan minum batal puasa. Mungkin ada jawaban yang lebih spesifik lagi nih, Ustadz. Ya. Jadi memang penting kita mengetahui dalam beribadah itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, tak lepas dari rukun-rukunnya. Juga kita penting mengetahui seperti yang tadi, pembatalan-pembatalan puasa. Karena kan kita kalau ibadah tapi masih aja melakukan sesuatu yang merusak ibadah tersebut, sama saja dengan bohong. Makanya kita perlunya mengetahui sesuatu yang membatalkan puasa itu apa saja. Nah, ternyata yang lumrahnya kita dapatkan itu masalah ain, masalah sesuatu yang masuk pada tubuh kita. Itu yang jarang orang sadar. Nah, jadi dalam puasa itu, kalau andaikan ada suatu hal, suatu perkara yang masuk pada badan kita, itu akan membatalkan. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih lubang-lubang di badan kita. Nah, ternyata apa saja sih lubang di badan kita? Pertama, mulut. Kedua, hidung. Ketiga, telinga. Keempat, kelima, kubul dan dubur. Nah, itu yang jelasnya tentang lubang di badan kita. Pertama, masalah mulut. Ketika ada sesuatu yang masuk, itu gak semerta-merta langsung membatalkan puasa. Jadi ada batasannya. Contohnya misalkan sikat gigi batal puasa apa tidak? Nah, batal puasa apa tidak? Nah, itu ada batasan-batasannya. Tidak semua sesuatu yang masuk pada mulut itu membatalkan puasa. Nah, kalau batasan dalam mulut itu makhrajnya ha. Jadi kita mengenal dalam ilmu tajwid ada izhar. Izhar itu kan hurufnya ada 6. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nah, hamzah kan terletak di paling dalamnya tenggorokan, di kerongkongan. Hamzah sama ha besar. Kalau yang di tengah ain sama ha. Nah, disitulah ha kecil. Disitulah batasan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ketika ada suatu hal, perkara, benda yang masuk melewati batas makhrajnya ha, maka itu bisa berpotensi membatalkan puasa. Sebagai contohnya seperti ini, misalkan kita tidak sengaja kemasukan lalat, itu gimana tuh penjelasannya, Ustadz? Karena kan kita tadi sudah mengetahui batasan apa saja hal-hal yang membatalkan ketika masuk ke mulut kita. Alangkah baiknya kita supaya paham harus mencontohkan. Tadi semisal contohnya lalat. Ketika lalat itu masuk ke mulut kita, kalau masih dalam ruang lingkup mulut, itu masih belum membatalkan. Baru ketika lalat itu masuk sama kita ditelan, udah masuk ke mulut, sama kita ditelan. Nah, si lalat itu melewati batas makhrajnya ha tadi, tengah tenggorokan ha itu tempat tadi. Baru di sana
membatalkan. Oh, bisa membatalkan Iya, puasa. Tapi membatalkan kalau puasa. misalkan emang tidak disengaja, Kalau tidak disengaja, semisal nih, masuk tetap ke mulut tapi masuk tidak tetap ke disengaja. mulut tapi tidak disengaja. Hmm, Nah, semisal saya lagi di jalan, hmm, lagi nguap, tiba-tiba ada lalat masuk, hmm. masuk ke mulut, tiba Langsung masuk. langsung masuk ke dalam. Hmm. Nah, kalau posisinya tidak sengaja, itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa. Ya, ada misalkan contoh lagi Contoh menarik lagi, nih. Ada misalkan lalat nih. lalat. Sebelumnya lalat itu nyemplung dulu ke kopi, Kakinya misalkan kakinya sedikit. semisal. Nah, tiba-tiba si lalat itu masuk Ke ke mulut kita, masuk. Nah, nanti ada rasa tuh. Nah, itu ada rasa. Ketika si lalatnya kita buang, rasanya masih nempel. Rasanya masih nempel, meninggalkan rasa di mulut kita. Kemudian kita telan, rasa itu kita telan. Nah, untuk problematika yang seperti ini, kita harus melihat dulu. Ini membatalkan atau enggak, kita harus melihat dulu. Ketika si rasa itu berupa ain, melewati makhrajnya H, membatalkan. Kalau berupa ain, bentuk. Masih berupa bentuk. Tapi kalau masih berupa rasa, bukan tarafnya ain, bukan bentuk, rasa. Ketika kita telan masuk ke tenggorokan kita, ke perut kita, itu enggak membatalkan. Itu menurut keterangannya di dalam kitab I'anatul Thalibin. Ketika ada roihah, ketika ada to'mun, ketika ada bau-bau, rasa-rasa, kok melewati batas makhrajnya H, itu tidak membatalkan. Catatannya tadi bukan berupa ain, bukan berupa bentuk. Jadi hanya rasa dan aroma lah. Aroma, nah itu aroma yang saya maksud. Mungkin seperti itu. Ya, kadang-kadang misalkan saya waktu kecil nih secara pribadi, misalkan kita nyium wangi-wangian itu bisa batal, atau ternyata itu tidak batal. Tidak. Terus kita misalkan keramas juga kadang-kadang batal gitu. Padahal enggak kan. Padahal enggak, pengertiannya seperti itu. Untuk pemirsa setia Masjid Ar-Rahman Karawang Official, sebenarnya mengenai bab puasa banyak sekali ya tentunya ya Ustaz ya. Mungkin kita hanya sekedar pokok-pokok pentingnya saja. Perlu diketahui bahwa adanya Ustadz D ini adalah salah satu santri dari Lirboyo di acara atau programnya Safari Ramadan. Mungkin cukup sekian acara ngaji cerdas kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keislaman kita. Amin, amin, amin. Saya Kang Wawan Gunawan dan saya Ustadz D. Undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.